Dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing UMKM, PT Dahana yang merupakan salah satu perusahaan BUMN, menginisiasi pelatihan digital marketing di workshop Alas Kaki, Kelurahan Karikil, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jumat 27 Desember 2024. Para peserta yang merupakan anggota dari Paguyuban Pengrajin Alas Kaki Kota Tasikmalaya, Prakatas, begitu antusias mengikuti setiap rangkaian kegiatan. Fasilitas Bapak Ibu sekalian, kalau yang segini enggak dibubur, ini asal Dalam sambutannya, perwakilan PT Dahana Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Eman Suherman, SSOS menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bukti PT Dahana mendukung kegiatan UMKM khususnya bagi para pengrajin alas kaki di Kota Tasikmalaya. Kita dari PT Dahana melalui unit TJSL atau CSR-nya, kita hadir di sini memfasilitasi pelatihan UMKM berbasis digital marketing. Ini bagian dari pembinaan kami dari BUMN terhadap para UMKM khususnya yang ada di Tasikmalaya. Karena UMKM yang tergabung dalam Prakatas atau alas kaki ini sudah mulai menggarapkan mulai tahun 2013. Ini dimulai eventnya di 2018, kita bentuk klaster alas kaki yang ditandai dengan pendiriannya Gapura alas kaki yang ada di pintu masuk jalan utama ke Cigantang. Kemudian juga kami menceritakan para UMKM untuk pelatihan, juga ikut serta di pameran-pameran ya, dengan harapan ya UMKM bisa naik kelas. Bisa dijelaskan apa yang mendasari PT Dahana peduli sama UMKM gitu? Ya sebetulnya bukan Dahana saja, ini semua BUMN khususnya dengan CSR-nya harus memfasilitasi ataupun berkontribusi kepada masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan. Ada anak, misalnya dengan Dahana di Subang ini fokus kami sebenarnya di Subang, tapi karena Dahana masih ada kepedulian terhadap Tasikmalaya. Dahana pernah di sini ya, di Tasikmalaya itu dan juga ada masih ada mitra binaan. Jadi Dahana selaku BUMN yang berkewajiban untuk memfasilitasi kegiatan UMKM. Kalau penguatan ke bidang digital marketing, itu bagian kita pembinaan UMKM. Kan pembinaan UMKM itu ada beberapa yang diantaranya pameran, pelatihan, kemudian juga membantu aspek legalitas usaha, sertifikasi. Nah, di Prakatas ini yang fokusnya memang kelemahan itu sekarang kan di marketing, sehingga produk-produk binaan UMKM itu tidak bisa terserap, akhirnya tidak bisa berkompetisi dengan produk-produk impor. Mereka perlu menguatkan basis-basis pemasaran digital melalui bisa melalui e-commerce ataupun pemanfaatan medsos itu. Output dari kegiatan ini, Pak? Ya tadi yang saya sampaikan bahwa satu UMKM naik kelas. Jadi yang tadinya naik kelas itu yang tadinya pasarnya hanya di sekitar, sekarang diharapkan bisa meluas ke seluruh Indonesia atau malah bisa diekspor. Yang kedua tadi untuk mempertahankan eksistensi bahwa Kampung Cigantang atau Mangkubumi itu sentra industri alas kaki, karena sekarang udah nggak ada lagi. Jadi jangan sampai ini Kampung Cigantang alas kaki ini hanya jadi sejarah ya, seperti halnya
mungkin kolong gelis sama payung ya, nggak ada pasarnya kurang gitu kan. Mungkin kita mulailah dari sektor-sektor yang memang dibutuhkan secara umum. Alas kaki kan mungkin bisa jadi kebutuhan minimal 1 tahun sekali orang beli alas kaki. Program CSR BUMN ini rutin Pak dilaksanakan di. Ya kalau kita kan sebenarnya setiap tahun, cuman mungkin lokasinya aja disesuaikan dengan program kerja yang udah disetujui oleh kementerian BUMN. Sekarang ke pembinaan UMKM, mungkin tahun besok apakah ke bidang lain, ininya pasti kita membuatkan program yang bisa memberikan dampak intinya kepada masyarakat. Jadi bukan hanya kita tadi seperti hanya bagi-bagi sembako yang sesaat, tapi kita coba untuk penguatan kemandirian khususnya di sektor usaha. Sementara itu, Ketua Prakatas Kota Tasikmalaya, Haji Beben Jubaidi, merasa bersyukur sekali dengan diselenggarakannya pelatihan marketing digital ini. Dengan kegiatan ini, kata dia, para pelaku UMKM alas kaki bisa belajar tentang strategi pemasaran digital untuk bisa bersaing dan memasarkan produk di platform digital. Yang mana dimotivasi oleh ini anak-anak, yang mana khususnya warga Cigatak, Kecamatan Tufi, dari tahun 2013 dibina oleh anak-anak. Nah, sehingga anak-anak membina dari dulu sampai sekarang. Nah, kebetulan karena sangat sulit bisa dari kecamatan. Karena kemarin itu saya berkoordinasi dengan kebetulan yang saya itu tertarik di UMA ya, dan segala macamnya gitu. Yang kira sehingga mengajukan untuk ada kegiatan sehingga PT Dahana dengan baik gitu. Kira-kira sampai terjadilah pelatihan digital marketing. Yang pertama ya pelatihan ini gitu, mungkin di UMKM pelatihan suka ada dilaksanakan yang di perangkat itu kepada pelatihan di Tujuannya apa Pak? tujuan untuk pemasaran supaya produk UMKM ya di salah satu itu bisa untuk marketing lah istilahnya, untuk bangsa pasar tujuan. Nah, kalau Prakatas di Mangkubumi ini membawa berapa pengrajin seluruhnya? Seluruhnya kalau sekarang itu sekitar 60 lebih. Kalau dulu sekitar dari tahun 2013 itu 400 lebih, karena mungkin banyak yang tumbang atau ini gitu. Makanya saya juga aki khususnya yang ada di kecamatan itu, kemarin itu hampir punah. Hanya dengan adanya workshop ini yang dibantu Bisa dibangkitkan kembali. dan dibangkitkan kembali gitu. Nah mungkin tadi kan sempat dibilang ada beberapa yang tumbang ya. Itu mungkin kendalanya dari apa Pak? Satu kendalanya itu ini pemasaran. Oh, dari Kunci pemasaran. dari awal itu adalah sebenarnya pemasaran, yang mana mungkin dengan adanya digital dengan adanya online itu kan banyak Pemasaran online. ya, pemasaran online itu banyak orang yang tidak paham gitu. Makanya jualan ke pasar itu istilahnya kalah lah gitu, kalah. Nah, sehingga mungkin Prakatas mengadakan pelatihan itu supaya bisa berjualan online. Ini kan untuk pelaku usaha UMKM sendiri di perkembangannya di Mangkubumi seperti apa sekarang ini? Perkembangan dari para pelaku UMKM saat ini seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Pelaku UMKM ini sebetulnya kalau di online itu memang ada di online gitu, ayo sangat besar Pak. Tapi kalau tidak menggunakan online ya mengembang gitu. Jadi istilahnya jatuh enggak, naik enggak, jatuh enggak, Si monoton ya. Ini kan dekat Cikurubuk nih, apakah masih ada yang supplier ke Cikurubuk? Gitu? ada, cuma lihat pangkas pasar, makanya itu kalah dengan adanya Pemasaran online. masyarakat online.
Masih di tempat sama, Kepala Bidang Perindustrian Disperinda UMKM Kota Tasikmalaya, Ramdan, SPT, MT, menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi oleh PT Dahana ini. Apresiasi yang pertama, saya apresiasi yang setinggi-tingginya karena bangunan ini, workshop alas kaki di Mangkubumi ini sekarang dikelola, dikerjasamakan dengan Pak Atas oleh Pak Haji Beben, sehingga mudah-mudahan ke depan bisa memanfaatkan workshop alas kaki di Mangkubumi ini untuk kegiatan-kegiatan produksi khususnya. Nah, depannya mungkin tidak hanya untuk di Mangkubumi saja, tapi kalau misalkan di kecamatan yang lain ada alas kakinya juga bisa di sini. Ini sebagai pas kebetulan saja nih alas kaki di Mangkubumi tempatnya. Nah, Met, sejauh mana pembinaan dari Disperinda terhadap keberadaan pengrajin alas kaki? Oh, alhamdulillah banyak ya Pak Haji ya. Kita mengadakan tahun kemarin itu di 2024 pelatihan-pelatihan, dan kami menyebutnya ini pelatihan yang berkelanjutan. Kenapa harus berkelanjutan? Karena tidak hanya pelatihan hanya sebatas produksi toh. Nah, ini salah satunya adalah berkelanjutan itu. Bagaimana mereka setelah produksi bisa memasarkan produknya, itu melalui pelatihan digital marketing. Tadi sebagaimana yang dilakukan di Papua, saya mengatakan bahwa kalau bisa ini ASN juga menggunakan produk-produk yang ada di komoditi gula. Salah satunya yang kodir sudah hari Jumat. Mungkin nanti alas kaki ini bisa disandingkan dengan pakaian yang hari Kamis itu di minggu kedua menggunakan taksi. Bisa bikin bestok atau trompa. Ada usulan pemasaran alas kaki ini ke kalangan PNS, setuju Pak Kabit? Nah, itu harus pertama keinginan dari pengrajinnya dulu. Kita pemerintah hanya memfasilitasi. Kalau sampai keinginannya kuat, kita fasilitasi. Maka kita sama-sama untuk menyarankan, baik itu melalui Perwalkor atau melalui surat edaran, agar di hari tersebut akan alas kaki disandingkan misalkan dengan setiap hari Kamis minggu kedua. Dari Kota Tasikmalaya, Kabar Priangan mengabarkan.